Berjus Renungan Harian Anak. Bapa, kami bersyukur Tuhan panggil kami kembali belajar firman Tuhan, Kitab Amsal. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti, taati firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Anak-anak, apa kabar? Masih tetap semangat belajar firman Tuhan ya? Yuk kita dengarkan satu kisah. Nah, zaman dulu hidup seorang gadis yang sangat cantik bersama ibunya yang sudah tua renta. Setiap hari gadis itu sukanya berdandan dan pakai pakaian yang bagus. Ia tidak pernah mau bantu ibunya. Suatu hari ibunya harus ke pasar membawa barang yang banyak sekali. Lalu ibunya meminta bantuan anak gadis ini untuk membantu. Awalnya anak tersebut menolak dengan kasar, tapi setelah dibujuk oleh ibunya, ia pun mau membantu. Saat di pasar, si gadis yang cantik ini tidak mau jalan berdekatan dengan ibunya. Ia mau sang ibu berjalan jauh di belakangnya. Alasannya karena ia malu memiliki ibu yang miskin dan sudah tua. Seluruh orang di pasar mengagumi kecantikannya. Setiap ada yang bertanya ibu yang berjalan di belakangnya, ia selalu mengatakan, "Oh, itu pembantu aku." Lalu sang ibu akhirnya tidak tahan lagi. Ibu berdoa memohon supaya Tuhan menghukum anaknya yang kurang ajar, yang tidak hormat, yang begitu durhaka. Tiba-tiba langit gelap dan petir mulai menyambar-nyambar. Sang gadis ketakutan. Dia berlari ke arah hutan. Saat di hutan, dia berhenti dan mulai menyadari kakinya mulai berubah menjadi batu dan perlahan merambat ke atas. Sang anak menangis meminta maaf, "Ibu, aku minta maaf." Tapi sudah terlambat. Gadis itu akhirnya berubah menjadi batu yang selalu mengeluarkan air. Batu tersebut kini dikenal sebagai batu menangis. Nah, pesan dari cerita yang kita dengarkan, jangan kurang ajar, jangan tidak hormat, jangan durhaka kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, pesan penting ini sudah ada loh, sudah ditulis ribuan tahun yang lalu di Kitab Amsal. Yuk, kamu semua udah pegang Alkitabnya masing-masing kan? Mari sama-sama kita buka Amsal 19 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Nah anak-anak, Kitab Amsal memberi peringatan. Firman Tuhan memberi perintah kepada semua anak-anak juga saya untuk menghormati ayah dan ibu. Ketahuilah, orang tua adalah wakil Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik kamu juga saya mengenal Allah Sang Pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kamu juga saya. Orang tua sangat menyayangi kamu. Itu sebabnya kamu semua, saya juga harus menunjukkan hormat dan berterima kasih kepada mereka. Memperlakukan orang tua dengan tidak hormat, menghina, menganiaya, atau mengusir orang tua adalah perbuatan dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Siapa di sini yang pernah melawan orang tua? Saya juga. Berarti benar ya,
yang dikatakan Roma 3 ayat 23. Dosa itu serius sekali. Dosa itu akibatnya sangat mengerikan. Karena kita bisa terpisah dari Allah yang menciptakan kita. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kamu juga saya, bahwa anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, dia sedang memburukan dan memalukan dirinya sendiri. Siapa yang tidak menghormati ayah dan ibunya, maka ia sedang membawa dirinya dalam kesusahan yang amat besar. Nah, anak-anak, kamu dan saya adalah anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Pasti di dalam hati kamu ada kerinduan yang besar untuk mentaati firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita susah ya melakukannya. Gimana supaya kita tetap semangat, kita terus melakukan firman Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan terus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kamu dan saya dituntun untuk kita mengenal sumber bijaksana, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya manusia sejati yang menjalankan seluruh perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Dia melakukannya dengan penuh ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, hidup, menang selama-lamanya, supaya setiap anak, setiap orang yang percaya hidupnya hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Puji Tuhan. Mau ya anak-anak, kamu dan saya mengerjakan perintah Tuhan? Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu menghormati orang tua dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh karena Engkau Bapa kami yang penuh dengan anugerah. Biarlah kami pun dapat mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi kedua orang tua kami oleh karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Tolong kami semua sejak kecil menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk memuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kami yang benar di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.